Ya, baik, selamat sore menjelang malam teman-temanku semua. Sekarang nih saya lagi ada di Kota Banda Aceh, dan kebetulan besok memang ada tugas di Kota Banda Aceh ya, bersama teman-teman Pokja pemilihan. Tentunya tidak terlepas terhadap kita berdiskusi berkaitan dengan proses pemilihan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu jawaban lagi nih. Ini berkaitan dengan kasus ya. Kasus ada satu peserta yang mengikuti 2 paket ya. Mungkin bisa saja dianggap bersamaan ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, anggap saja ya, PTA mengikuti paket pekerjaan A lebih dulu daripada pekerjaan B. Namun kemudian di tengah-tengah perjalanan prosesnya ini bersamaan. Nah, kebetulan PTA ini menawarkan satu personil ya di pelaksana. Misalkan namanya Tono misalkan. Nah, di paket pekerjaan yang pertama, ternyata si PTA ini menjadi yang terendah. Lalu kemudian di paket yang nomor 2, yang prosesnya sedang berjalan juga, dia terendah, tetapi belum pada saat proses sampai dengan pembuktian kualifikasi. Secara singkat, kedua pekerjaan ini berproses, dan pekerjaan yang pertama ya masuk kepada tahapan penetapan pemenang. Lalu kemudian apakah pada saat penetapan pemenang ini ya PTA ini dipanggil oleh Pokja untuk melakukan klarifikasi apakah personil di paket pekerjaan yang kedua yang juga terendah tapi belum masuk kepada pembuktian kualifikasi adu penetapan pemenang harus memilih. Nah, ini sebenarnya ketentuan-ketentuan yang teman-teman harus pahami ya. Karena pada saat kapan Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi kepada peserta untuk menempatkan personilnya, tentu ada 2 kondisi. Yang pertama, ketika misalkan paket A dan paket B atau pekerjaan A dan pekerjaan B itu penetapannya di hari yang sama, maka harus memilih. Tetapi kalau salah satunya atau mungkin tidak bersamaan ya, maka tidak perlu memilih. Ya, jadi paket pekerjaan yang pertama yang masuk ke dalam penetapan pemenang, silakan tetapkan pemenang. Lalu kemudian, bagaimana misalnya kalau misalkan paket B ini juga menjadi pemenang? Apakah digugurkan? Ya, kita lihat lagi ya ketentuan yang nomor 2 ini. Apakah personil Sitono yang sudah ditetapkan pemenang di pekerjaan A ini berkontrak apa belum? Kalau belum berkontrak, maka pekerjaan yang kedua, walaupun itu ditawarkan Sitono, maka tetap dimenangkan. Kenapa? Karena hanya 2 kriteria pada saat kapan ya peserta itu harus bisa memilih atau membuktikan di mana personil tersebut akan ditempatkan. Yang pertama, ketika penetapannya bersamaan. Yang kedua, ketika salah satunya terikat dalam kontrak. Misalkan ada paket lain ya yang sedang terikat kontrak, tapi yang jadi personil pelaksananya adalah Sutono. Maka sebelum ya pekerjaan yang sedang ditenderkan ini dimenangkan, maka yakinkan dulu apakah penugasan Sitono ini pada saat kontraknya berjalan ini ya sudah selesai penugasannya apabila tender yang sedang ditetapkan pemenang ini berkontrak. Jadi tidak ada yang namanya mau dia ikut 4 paket, mau dia ikut 5 paket, selama tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut, maka si peserta tidak perlu memilih ya. Yang terpenting adalah pastikan penetapannya bersamaan dan sudah berkontrak. Orang yang menang belum tentu berkontrak loh. Jangan sampai hanya diberikan pemenang saja. Tetapi pada saat mau berkontrak nggak jadi. Kasihan kan, si Tono ini nggak dapat kerjaan. Nah, jadi pastikan berkontrak dulu, baru kita nanti pada saat paket yang belakangan tidak berkontrak, maka tentu tidak bisa ditunjuk atau diterbitkan SPPJ lagi. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi tidak ada yang namanya kaitannya personil itu harus 1 dalam berapa paket. Tapi silakan ya usulkan lebih dari 1 paket asal pada saat berkontrak hanya 1 personil. Salam pengadaan.